Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai penelusuran aset dan pemulihan kerugian. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lista Ayu dengan NPM belakang 121. Nama saya Irgi Royan Hakim dengan NPM akhir 072. Kita langsung masuk ke submateri kita. Yang pertama ada penelusuran aset, tujuan penelusuran aset, fungsi dari penelusuran aset, sumber informasi penelusuran aset, tahapan penelusuran aset, teknik penelusuran aset dengan tradisional, teknik penelusuran aset, pemulihan kerugian, tujuan pemulihan kerugian, prinsip-prinsip pemulihan kerugian, landasan hukum, dan yang terakhir lembaga yang berwenang. Materi yang pertama ini mengenai penelusuran aset. Jadi penelusuran aset berkaitan dengan pengembalian kembali aset yang dimiliki oleh suatu negara, organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, penelusuran aset adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang investigasi atau auditor forensik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasikan, dihitung jumlahnya, dan dilakukan pemblokiran, pembekuan atau penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana tersebut. Selanjutnya, ada fungsi dari penelusuran aset. Fungsi yang pertama, mendukung pembuktian unsur-unsur pasal yang dipersangkakan seperti unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi, dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Fungsi yang kedua, yaitu mengamankan aset tersangka sedini mungkin dalam proses penyidikan untuk kepentingan pembayaran uang pengganti atau denda dalam rangka pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana asal atau TPPU. Fungsi yang ketiga, memperkuat keyakinan hakim terhadap pemenuhan unsur, perbuatan tersangka, dan akibat yang ditimbulkan dalam rangka pengambilan putusan hukum. Dan fungsi yang terakhir, mendukung pengembangan perkara dan pengungkapan tindak pidana asal dan TPPU lainnya. Submateri yang selanjutnya yaitu tujuan penelusuran aset. Tujuan penelusuran aset itu sendiri untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana yang akan digunakan untuk penggantian kerugian negara yang informasinya berasal dari penyedia jasa keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK, hasil penelitian akademisi dan LSM, persengketaan di pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan lain-lain. Selanjutnya sumber informasi penelusuran aset, diantaranya ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, kemudian informasi mengenai register aset, selanjutnya whistleblower oleh orang dalam, kemudian informasi mengenai kepemilikan yang tidak terungkap secara resmi, kemudian rekening atau deposito, dan yang terakhir persengketaan yang terjadi di dalam suatu keluarga yang biasanya akan mengungkap asal didapatnya harta benda tersebut. Nah, selanjutnya ada tahap penelusuran aset. Di sini ada 6 tahap. Tahap pertama adalah penelaahan data awal, yang kedua penyusunan rencana kegiatan, yang ketiga pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi ini akan dilakukan permintaan data resmi, pengumpulan data secara mandiri, penggeledahan, dan juga pengumpulan informasi lainnya. Lalu tahap yang keempat ada analisis dan verifikasi, yang kelima ada pemeriksaan fisik, dan yang keenam ada penilaian aset. Nah, teknik penelusuran aset ini bisa dilakukan dengan cara tradisional, dan metode penelusuran aset tradisional ini bergantung pada proses yang memakan waktu dan manual. Metode-metode ini seringkali melibatkan penelitian ekstensif, pengumpulan dan analisis dokumen kertas, wawancara individu, serta penggunaan teknik pengawasan. Meskipun efektif sampai batas waktu tertentu, metode ini memiliki keterbatasan dalam hal efisiensi, skalabilitas, dan kecepatan.
Salah satu metode penelusuran aset tradisional yang umum adalah pencarian catatan publik. Jadi penyelidik akan secara manual menyisir berbagai catatan publik seperti catatan properti, arsip pengadilan, dan daftar bisnis untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Selanjutnya teknik penelusuran aset. Di antaranya di sini terdapat 4 teknik. Yang pertama metode network, yaitu membandingkan kekayaan seseorang sebelum dan sesudah periode kejahatan untuk mengidentifikasi aset yang diperoleh secara ilegal. Kemudian yang kedua, analisis aliran dana. Ini dengan cara melacak pergerakan dana dari rekening bank satu ke rekening bank yang lainnya untuk mengidentifikasi aset yang disembunyikan. Kemudian pemeriksaan harta kekayaan dengan cara memeriksa harta kekayaan seseorang untuk mengidentifikasi aset yang tidak dilaporkan atau disembunyikan. Yang terakhir, pencocokan data dengan cara mencocokkan data dari berbagai sumber seperti pajak, bea cukai, dan imigrasi untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh seseorang. Submateri yang selanjutnya yaitu pemulihan kerugian. Pemulihan kerugian merupakan proses mengubah aset yang sudah ditemukan lewat penelusuran aset menjadi aset untuk diserahkan pada pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa. Proses ini baik di dalam maupun di luar negeri, antara lain meliputi penyelidikan atas bukti-bukti mengenai kepemilikan harta, pembekuan atau pemblokiran rekening di perbankan dan lembaga keuangan lainnya, termasuk penyitaan. Selanjutnya ada tujuan dari pemulihan kerugian. Yang pertama, memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Yang kedua, mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar di masa depan. Yang ketiga, memulihkan kondisi sosial dan ekonomi yang terdampak oleh peristiwa yang merugikan. Dan yang keempat, memberikan efek jera kepada pelaku yang menyebabkan kerugian. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip pemulihan kerugian, ada 4 prinsip. Yang pertama, keadilan. Pemulihan kerugian harus dilakukan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. Yang kedua, transparansi. Proses pemulihan kerugian harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, ada efisiensi. Pemulihan kerugian ini harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif dengan meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan. Dan yang keempat, ada partisipasi. Pihak yang dirugikan harus dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan kerugian. Selanjutnya landasan hukum. Terdapat 3 landasan hukum. Yang pertama, dasar hukum pemulihan kerugian negara dari hasil penelusuran aset. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang atau PPT-PPU. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan landasan hukum yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan penelusuran aset dan pemulihan aset. Selanjutnya, lembaga yang berwenang dalam pemulihan kerugian terdapat 4 lembaga. Yang pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menindaklanjuti informasi tentang transaksi keuangan yang mencurigakan. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berwenang menyelidik, dan menuntut tindak pidana korupsi, termasuk melakukan penelusuran aset dan pemulihan kerugian negara. Yang ketiga, Kejaksaan Agung berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dan yang terakhir, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri berwenang melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.